Halo Sobat AdSense, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, tutor bahasa Indonesia adsense.id. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan kalimat efektif. Sobat AdSense sudah siap? Ya, oke. Kita langsung ke soal pertama ya. Oke. Ya, soal pertama, kalimat yang efektif di antara kalimat berikut adalah, ya, pilihannya ada 5. Yang A, untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintah dan rakyat bahu-membahu satu sama lain. Ya, teman-teman harus ingat, salah satu syarat kalimat efektif yang pertama adalah harus punya subjek dan predikat yang jelas. Nah, apakah kalimat yang A ini punya subjek dan predikat yang jelas? Coba kita lihat. Untuk mengatasi krisis ekonomi. Nah, karena ada kata depan untuk, maka untuk mengatasi krisis ekonomi itu sebagai keterangan. Kemudian, pemerintah dan rakyat itu subjek, karena pelakunya ya. Kemudian bahu-membahu. Bahu-membahu itu fungsinya karena ini sebagai tindakan, makanya jadi predikat. Satu sama lain itu jadinya pelengkap, bukan objek ya. Pelengkap bukan objek. Nah, ini sudah punya subjek dan predikat yang jelas. Tetapi ingat, ada kata bahu-membahu satu sama lain. Bahu-membahu satu sama lain. Bahu-membahu satu sama lain. Ini diperhatikan ya. Bahu-membahu berarti kan artinya sudah saling. Ya, artinya sudah saling. Satu sama lain itu juga ya saling juga ya. Jadi bahu-membahu satu sama lain ini jadi tidak efektif karena kata-katanya jadi boros gitu. Nah, jadi untuk yang A itu bukan kalimat efektif. Kemudian yang B, ketinggian air di kawah Gunung Kelut yang hampir selalu meluap saat hujan. Ya. Nah, ini juga harus kita teliti dulu, subjek dan predikatnya sudah jelas atau belum. Nah, ketinggian air di kawah Gunung Kelut yang, perhatikan di sini ada kata yang. Nah, kata yang ini fungsinya untuk menggabungkan frasa sebelumnya dan setelahnya. Jadi ini jadi satu malah, ketinggian air di kawah Gunung Kelut yang hampir selalu meluap saat hujan, itu jadi satu kesatuan. Makanya ini hanya berfungsi sebagai subjek. Predikatnya nggak ada. Nah, jadi untuk yang B, kalimatnya tidak efektif. Ya, kemudian yang C, kalimatnya makin banyak pendatang-pendatang dari luar Jakarta yang diminta untuk mengurus surat izin. Oke, kita bisa langsung menebak ya sebenarnya. Banyak pendatang-pendatang ya. Banyak pendatang-pendatang. Nah, arti ini saja itu sudah banyak. Ya, arti ini saja sudah banyak. Udah ada kata banyak. Jadi ini boros. Nah, jadi untuk kalimat yang C itu bukan kalimat efektif. Oke, kemudian yang D, para penonton berlari-larian ketika tembok stadion roboh. Para penonton berlari-larian ketika tembok stadion roboh. Nah, ini juga sudah punya subjek dan predikat yang jelas ya. Ada para penonton jadi subjek, berlari-larian itu predikat, ketika tembok stadion roboh itu jadi satu, jadinya keterangan. Nah, tetapi masalahnya di kalimat ini itu ada kata berlari-larian. Berlari-larian. Berlari-larian ini kan seperti bermain-main ya. Nah, kalau dari konteks kalimatnya, para penonton berlari-larian ketika tembok stadion roboh. Jadi kalau misalkan ini artinya bermain-main, tetapi situasi di situ
ketika tembok stadion roboh, jadi tidak nyambung dong, tidak logis. Makanya harusnya para penonton berlarian ketika tembok stadion roboh. Itu kalimat yang efektif. Nah, untuk kalimat yang D ini tidak efektif. Kemudian yang E, mereka saling menghibur ketika dilanda kesedihan. Mereka jadi subjek, saling menghibur jadi predikat, ketika dilanda kesedihan itu menjadi keterangan. Nah, sudah ada subjek, kemudian sudah ada predikat yang jelas. Dan di sini tidak ada kata yang boros ya, dan tidak ada penggunaan kata yang salah. Nah, inilah yang jawabannya. Kalimat efektifnya itu ada di kalimat yang E. Mereka saling menghibur ketika dilanda kesedihan. Ya, lanjut ya. Kita ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu, kalimat di bawah ini yang tidak efektif adalah, dari yang A, kita perhatikan ya, satu-satu ya. Ketinggian air sungai Cisanggarung yang hampir selalu meluap saat hujan. Itu yang A. Kemudian yang B, bukit itu telah berubah fungsi dari hutan menjadi tambang pasir. C, meskipun telah dimakan usia, bangunan tua di seberang stasiun Jatinegara itu masih tampak kokoh. Terus kemudian yang D, Namdur jantan tidak membantu Namdur betina untuk membangun sarang, mengerami telur, atau membesarkan anak. Kemudian yang E, industri perhotelan menjadi salah satu industri yang tumbuh subur di Bandung. Itu dari A sampai E. Kita langsung ke yang A. Coba perhatikan. Ketinggian air sungai Cisanggarung yang, hati-hati dengan kata yang, hampir selalu meluap saat hujan. Nah, hampir selalu meluap saat hujan itu dihubungkan dengan yang untuk menghubungkan frasa di depannya. Jadi, yang A itu menjadi satu kesatuan. Karena itu, ketinggian air sungai sampai hujan itu jadi satu pemenggalan menjadi subjek. Nah, kalimat yang A ini ternyata tidak mempunyai predikat. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat tidak efektif. Nah, sebenarnya sudah menjawab untuk soal ya. Tetapi kita lihat lagi pilihan yang B, C, D, dan E. Yang B. Bukit itu telah berubah fungsi dari hutan menjadi tambang pasir. Kita lihat subjeknya sudah jelas, bukit itu telah berubah itu predikat, fungsi dari hutan menjadi tambang pasir itu pelengkap. Subjek dan predikatnya sudah jelas ya. Dan kata-katanya juga tidak ada yang boros ataupun kata-katanya tidak ada yang salah penggunaannya di dalam kalimat. Jadi aman yang B. Kemudian yang C. Meskipun telah dimakan usia, pokoknya ingat ya, kalau ada kata konjungsi atau kata sambung, itu nanti akan menjadi keterangan. Jadi meskipun sampai usia itu menjadi keterangan. Kemudian bangunan tua di seberang stasiun Jatinegara itu jadi satu pemenggalan menjadi subjek. Kemudian masih tampak kokoh. Nah, itu predikat. Jadi subjek dan predikatnya sudah jelas dan tidak ada kata yang boros atau kata yang salah. Jadi kalimatnya juga ya efektif. Kemudian yang D. Namdur jantan tidak membantu Namdur betina untuk membangun sarang, mengerami telur, atau membesarkan anak. Nah, kalau yang ini juga Namdur jantan itu jadi subjek, tidak membantu itu predikat, Namdur betina itu objek. Untuk membangun sarang, mengerami telur, atau membesarkan anak, fungsinya menjadi keterangan. Untuk bla bla bla. Karena ada kata untuk ya. Jadi di sini sudah ada subjek, predikat, dan objek yang jelas. Dan keterangannya juga tidak ada masalah. Membangun, mengerami, atau membesarkan itu kan sama-sama kata kerja ya. Sudah
paralel. Jadi kalimatnya ini kalimat efektif. Kemudian yang E. Industri perhotelan menjadi salah satu industri yang tumbuh subur di Bandung. Oke, kita perhatikan pemenggalannya. Industri perhotelan menjadi subjek. Menjadi itu predikat. Salah satu industri. Nah, di situ ada kata yang. Berarti yang di belakang itu menggabungkan yang di depannya. Salah satu industri yang tumbuh subur di Bandung itu jadi satu pemenggalan. Makanya ini jadi objek. Sudah ada subjek, predikat, dan objek. Dan subjek dan predikatnya sudah jelas. Nah, kata-kata di dalam kalimat itu juga tidak salah dan tidak boros. Nah, ini berarti kalimat efektif yang E. Jadi, kita simpulkan bahwa jawabannya adalah yang A. Ketinggian air sungai Cisanggarung yang hampir selalu meluap saat hujan. Karena apa? Karena tidak ada predikatnya. Ya, kita ke soal yang ketiga. Nah, soalnya yang merupakan kalimat efektif di bawah ini adalah, oke, kita lihat opsi jawaban yang A. Kepergiannya yang mengundang duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu yang A. Yang B, pendidikan anak menjadi hal nomor satu para orang tua yang mampu, tapi tidak demikian halnya pada masyarakat kurang mampu. Oke, itu yang B. Yang C, pada perayaan resmi kemerdekaan yang mengundang tamu-tamu dari ibu kota dan luar ibu kota. Yang D, dalam penelitian ini membahas tingginya pemakaian bahan bakar yang merusak lingkungan. Dan yang E, kehadirannya di kampung itu membuat masyarakat tidak nyaman. Ya, oke, kita langsung analisis yang A ya. Kepergiannya yang mengundang duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Banyak sekali yangnya ya. Kita coba perhatikan. Subjek predikatnya sudah jelas atau belum? Kepergiannya yang mengundang duka yang. Ini semuanya yang. Berarti ini jadi satu ya. Kepergiannya yang mengundang duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu pemenggalannya jadi satu. Hanya menjadi subjek semua. Gitu ya. Jadi ini kalimatnya tidak efektif. Karena apa? Karena tidak mempunyai predikat. Hanya subjek. Kemudian yang B. Pendidikan anak menjadi hal nomor satu para orang tua yang mampu. Tapi tidak demikian halnya pada masyarakat kurang mampu. Kita lihat. Subjeknya apa? Subjeknya pendidikan. Pendidikan anak. Ya, pendidikan anak jadi subjek. Menjadi itu predikat. Hal nomor satu itu objek. Nah, ini ada kesalahan kata para orang tua yang mampu. Seharusnya sebelum kata para orang tua yang mampu, itu harusnya ada kata bagi. Pendidikan anak menjadi hal nomor satu bagi para orang tua yang mampu. Gitu ya. Nah, ini ada kesalahan sedikit. Karena apa? Karena kesalahan itu bisa mengganggu pemahaman kita sebagai pembaca. Kemudian kesalahan yang berikutnya ada di kata tapi. Nah, tapi ini kata tidak baku. Seharusnya pemakaiannya tetapi. Nah, di kalimat ini itu ternyata ada dua kesalahan. Ya. Kata yang belum ada, yaitu kata bagi tadi, dan kata tapi. Seharusnya tetapi. Nah, jadi kalimat yang B ini kalimat tidak efektif. Oke. Kemudian yang C ya. Pada perayaan resmi kemerdekaan yang mengundang tamu-tamu dari ibu kota dan luar kota. Pada perayaan resmi kemerdekaan yang. Nah, kata yang ini menggabungkan sesudahnya juga yang mengundang tamu-tamu dari ibu kota dan luar ibu kota. Jadi daripada sampai ibu kota cuma satu pemenggalan, jadi satu. Nah, fungsinya ini apa? Ingat, ada kata pada
di depan. Pada itu kata depan. Kalau ada kata depan, ingat itu sebagai keterangan. Fungsinya adalah keterangan. Nah, jadi dari kata pada sampai akhir ibu kota itu jadi keterangan. Nah, tidak ada subjek dan tidak ada predikat. Jadi kalimatnya kalimat tidak efektif. Kemudian yang D, ya. Dalam penelitian ini membahas tingginya pemakaian bahan bakar yang merusak lingkungan. Dalam penelitian ini. Ingat ada kata dalam, kata depan. Jadi fungsinya sebagai apa? Iya, keterangan. Membahas, ini kegiatan atau tindakan. Nah, ini predikat. Kemudian tingginya pemakaian bahan bakar yang merusak lingkungan. Itu jadi satu pemenggalan ya. Ini jadinya apa? Membahas kata verba me ya, kata kerja me itu pasti membutuhkan objek ya. Membahas tingginya pemakaian bahan bakar yang merusak lingkungan. Tingginya pemakaian bahan bakar yang merusak lingkungan itu jadinya objek. Jadi di kalimat yang D ini hanya ada keterangan, kemudian predikat, kemudian objek. Apa yang nggak ada? Yang nggak ada subjek. Nah, kalimat ini juga kalimat tidak efektif. Nah, kemudian yang terakhir, yang E. Kehadirannya di kampung itu membuat masyarakat sekitar tidak nyaman. Oke, kehadirannya di kampung itu jadi satu pemenggalan. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai subjek. Membuat. Membuat itu predikat. Masyarakat sekitar tidak nyaman. Itu jadinya apa? Jadinya objek. Sudah ada subjek, sudah ada predikat dan objek ya. Sudah ada subjek, predikat, terus ada objek. Sudah ada ini nih. Berarti kalimatnya efektif ya. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah yang E. Ya, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Nah, ini ada kalimat dulu, kemudian disuruh untuk kalimat tersebut menjadi efektif jika diperbaiki dengan cara. Nah, berarti kalimat yang ini itu tidak efektif. Kita baca dulu ya. Padahal akibat aksi unjuk rasa yang berlangsung hampir 4 bulan tersebut, perekonomian di negara yang, salah satunya, mengendalikan pemasukan dari pariwisata itu mulai terganggu. Nah, sebelum itu kita cari dulu subjek dan predikatnya. Ya. Oke, kita lihat. Padahal itu kan konjungsi ya. Konjungsi, jadi tidak kita abaikan saja. Kemudian akibat bla 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 bla, akibat aksi unjuk rasa yang berlangsung hampir 4 bulan tersebut, ya, itu jadi satu kesatuan. Akibat bla 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 sampai tersebut, itu jadi satu kesatuan karena ada kata akibat, itu konjungsi ya. Konjungsi juga masuk ke dalam kata tugas, ada kata depan juga. Nah, itu fungsinya nanti sebagai keterangan. Nah, kemudian perekonomian ini dipenggal sampai apa ya? Perekonomian itu dipenggal sampai kata itu. Karena ada kata apa? Karena ada kata yang. Setelah negara itu ada kata yang. Yang bla 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 sampai itu. Itu pemenggalannya. Jadi perekonomian sampai itu menjadi subjek. Mulai terganggu itu predikat. Nah, secara struktur itu sudah efektif. Tetapi di sini kira-kira apa ya? Apa yang menjadi kalimat ini tidak efektif? Kita lihat opsi-opsinya. Yang A, menghilangkan salah satunya. Di kata salah satunya itu ada koma di depan, ada koma di belakang. Nah, itu sebenarnya keterangan apositif. Fungsinya apa keterangan apositif? Itu fungsinya untuk menerangkan kata sebelumnya, yang atau negara. Nah, tetapi kan di sini tidak perlu ya. Tidak perlu salah satunya menerangkan negara yang gitu kan. Kan kalau keterangan apositif seperti ini. Misalkan, Ibu Dina, dosenku,
Nah, sedang mengajar. Nah, ini keterangan apositif ya. Di sini. Ini menerangkan Ibu Dina. Tetapi kata salah satunya itu tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Jadi, nah, kata salah satunya itu tidak perlu. Jadi langsung saja perekonomian di negara yang mengandalkan pemasukan dari pariwisata itu, nah itu jadi subjeknya. Jadi salah satunya itu tidak perlu. Ya, ini boros ya. Kemudian, jadi bisa jadi opsi jawaban yang A adalah yang tepat ya. Tapi kita lihat yang B. Menghilangkan kata itu. Nah, menghilangkan kata itu. Perekonomian bla 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 sampai itu. Nah, jadinya ini malah mengaburkan subjek. Kalau tidak ada kata itu, batasan antara perekonomian sampai mana untuk jadi subjek di kalimat itu. Jadi itu fungsinya untuk membatasi subjeknya. Ya, jadi itu tepat menghilangkan itu tidak tepat, maaf. Tidak tepat. Kemudian yang C, menambahkan kata menyebabkan sesudah kata tersebut. Jadi 4 bulan tersebut menyebabkan perekonomian. Hati-hati, karena tadi akibat sampai tersebut itu sudah jadi keterangan. Kemudian kalau misalkan ditambahkan kata menyebabkan, nah menyebabkan di sini kan pasti nanti akan menjadi predikatnya ya. Nah sudah ada predikat, terus ada predikat lagi mulai terganggu itu. Nah jadi ada 2 predikat. Jadi ini tidak efektif. Kemudian yang D, menambahkan kata dari sesudah kata akibat. Akibat dari aksi, akibat aksi. Sama saja kan? Jadi dari ini tidak perlu untuk menambahkan kata akibat setelah kata akibat. Itu tidak perlu ditambahkan dengan kata dari, karena maknanya sudah jelas. Akibat aksi bla 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 bla. Seperti itu. Kemudian yang E, menambahkan kata adalah sesudah kata tersebut. Nah ini kasusnya seperti kata yang C. Kalau misalkan ditambahkan kata adalah ini nanti berfungsi sebagai predikat. Padahal predikatnya itu sudah ada di mulai terganggu. Jadi ada double predikat. Kalau ada seperti itu berarti kalimatnya itu tidak efektif. Padahal yang diminta adalah kalimat itu supaya menjadi kalimat efektif. Jadi opsi jawaban B, C, D, dan E itu salah. Jawaban yang tepat itu tadi yang A, menghilangkan salah satunya. Begitu. Sobat AdSense, demikianlah pembahasan mengenai soal-soal kalimat efektif. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kak Ilham. Salam pintar. Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!